kembali dalam sel kanak-kanak pada minggu ini di atas talian. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua, khususnya anak-anak, untuk berkumpul di rumah, untuk melihat atau menyaksikan sel kanak-kanak pada minggu ini. Mari kita mulakan sel kita berdoa dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan menyediakan hari yang indah kepada anak-anak dan juga kepada kami semua. Kami mau memulahkan sel kami pada hari ini, biarlah Tuhan yang menyertai dari mula hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai anak-anak, mari kita memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah. Indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Mari anak-anak kita menyembah Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus.
akan mendengar cerita istimewa tentang Hari Pentakosta. Dalam masa yang sama, kita juga mau memperingati perayaan keamatan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Kami mau mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Siapkan hati kami Tuhan, dan ajarilah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semua, hari ini kita mau mendengar firman Tuhan tentang Hari Pentakosta, dan dalam masa yang sama kita juga mau mengingat perayaan keamatan yang ngam-ngam pada 31 hari bulan. Jadi kita bersyukur untuk firman Tuhan mengenai para rasul yang dilawat dengan api kuasa Roh Kudus. Kita ambil daripada Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-12. Nah, firman Tuhan mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat, mereka berdoa bersama-sama. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti cahaya api. Jadi kita lihat kepada gambar ini. Gambar yang pertama ini menunjukkan murid-murid Yesus sedang berkumpul. Mereka dengan sehati berdoa, menantikan janji Tuhan kepada mereka. Jadi lihat reaksi mereka, lihat muka mereka, bagaimana mereka bersungguh-sungguh ingat pengajaran Tuhan Yesus. Yesus akan menghantar penghibur kepada mereka. Dan seperti yang dijanjikan, gambar yang kedua ini menunjukkan lidah-lidah api bertebaran di sekitar tempat dan hinggap di atas kepala mereka satu persatu, dan mereka mengalami jamahan kuasa Roh Kudus, dan mereka mula berkata-kata dalam bahasa yang lain. Nah, waktu itu orang banyak berkumpul di Yerusalem, terdengar bunyi yang sangat kuat dan mereka datang untuk melihat. Waktu mereka melihat, murid-murid Yesus sedang berkata-kata. Mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain. Ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang lain. Jadi ada bangsa lain yang datang, kenapa mereka berkata dalam bahasa Roma? Kenapa mereka boleh berkata dalam bahasa Arab? Mereka kehairanan, dan murid-murid Yesus tetap berkata-kata karena mereka mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus. Di musim PKP ini, adakah adik-adik selalu berdoa? Adakah adik-adik menanti-nantikan untuk beribadah di gereja? Adakah adik-adik rasa rindu untuk bersekutu dengan kawan-kawan di sel kanak-kanak? Di rumah, kami mengadakan persekutuan. Kalau bukan tengok Superbook, kami tengok itu khotbah-khotbah, ataupun kami membaca Alkitab kanak-kanak bersama-sama. Sebab kami rasakan perlu bagi setiap kita, setiap keluarga, setiap anak-anak mengalami pengurapan Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan. Tidaklah seperti nyala-nyala api yang turun ke atas kepala kami, tetapi kami boleh merasakan Tuhan hadir, menjaga kami, memelihara kami, memenuhi hati kami, sehingga roh ketakutan pergi. Tapi Roh Kudus Tuhan datang dan memelihara hidup kami. Nah, hari ini adalah musim keamatan. Kita mau mengucapkan selamat merayakan hari keamatan. Walaupun dalam suasana yang sepi, tapi kita boleh buat satu perkara. Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus Tuhan turun, mengurapi dan memberkati mereka. Saya mau mencadangkan adik-adik, hari ini kita berdoa bersama-sama supaya Roh Kudus Tuhan turun ke atas seluruh bangsa kita, atas kebudayaan kita, atas ibu bapa kita, keluarga kita, supaya semuanya akan mengalami satu perubahan yang baru. Di musim PKP ini kita mendapat satu ilham yang baru, jamahan yang baru, dan hidup kita tidak akan sama seperti dahulu lagi. Kita berdoa di musim perayaan keamatan ini, tidak lagi minum-minum, tidak lagi mabuk-mabuk, tapi semuanya akan mengalami mabuk oleh kuasa Roh Kudus. Adik-adik mesti beriman dan percaya Tuhan akan melakukan perkara yang besar kepada bangsa kita,
kepada kebudayaan kita, dan kepada seluruh keluarga kita apabila kita sungguh-sungguh berdoa. Murid-murid Yesus berkumpul bersama-sama. Mereka berdoa dan Tuhan benar-benar memberikan mereka Roh Kudus. Jadi saya mendorong adik-adik semua, anak-anak semua, berdoalah bersama-sama. Apa yang kamu minta daripada Tuhan? Apa yang kamu perlukan? Kamu bawa dalam doa kepada Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus Tuhan ada mendengar dan ada untuk menjawab setiap pergumulan kita. Ayat hafalan kita daripada Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Coba adik-adik ikut saya, kita ulangi ayat hafalan ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Adik-adik boleh ulangi sekali lagi dan hafallah ayat ini sehingga kita berjumpa di minggu akan datang. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan terus tercurah kepada kami di saat kami berdoa, dan kami akan memiliki roh hikmat, roh pengertian, dan kami akan diberikan penghiburan dan kekuatan oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak yang mendengar supaya mereka diberkati oleh firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bertemu kembali anak-anak dalam ruangan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah sel minggu hadapan. Kita masih melakukannya atas talian. Anak-anak boleh melihat rakaman sel kanak-kanak di Telegram nanti pada minggu hadapan. Pengumuman kedua adalah keputusan pertandingan sempena sambutan Hari Ibu. Mari kita melihat keputusan-keputusannya. Yang pertama adalah pertandingan membuat kad ucapan untuk ibu tersayang. Pemenang pertama adalah adik girl dan ibunya adalah Puan Christina dari Gereja Misi Roh Kudus Minusu. Pemenang kedua adalah adik Elsa, ibunya adalah Puan Melsa dari Gereja Kristus Langkabung. Pemenang ketiga adalah adik Dewi Casey dan ibunya adalah Puan Elisna dari Gereja Roh Kudus Minusu. Dan pemenang terakhir adalah adik Amanda dan ibunya adalah Puan Rosalia dari Gereja Misi Roh Kudus. Bagi mereka yang menyertai pertandingan membuat kad ucapan, hadiah sagu hati juga akan diberikan kepada mereka atau adik-adik kita yang sudah membuat kad ucapan. Pertandingan yang kedua adalah makeup ibu. Ada 5 penyertaan dari gereja-gereja di misi kita, dan mari kita lihat pemenang pertama. Pemenang pertama adalah Puan Muzana dari Gereja Saint Markus Namukon. Pemenang kedua adalah Puan Christina dari Gereja Misi Roh Kudus Minusu. Pemenang ketiga adalah Puan Wilna dari Gereja Saint Markus Namukon. Dan pemenang keempat adalah Puan Jurita dari Saint Sebia Menanam. Dan yang terakhir adalah Puan Masna dari Gereja Saint Sebia Menanam. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah makeupkan ibu kamu, dan ibu kamu sangat cantik bila di makeup oleh anak-anak dengan penuh kasih sayang. Pertandingan yang ketiga, nah ini adalah pertandingan TikTok, dan kita hanya ada satu sahaja peserta tunggal. Jadi dialah pemenang untuk pertandingan
TikTok ini. Ini adalah dari Gereja Kristus Langkabung, yaitu dari keluarga atau ibunya adalah Puan Roslin bersama dengan anak-anaknya, yaitu adik Queen dan juga adik Engke. Mari kita ucap tahniah kepada pemenang-pemenang yang sudah mengikuti pertandingan sempena Hari Ibu ini. Terima kasih, dan kita akan mendapat hadiah atau anak-anak akan mendapat hadiah apabila sel dibuka nanti seperti biasa. Ini sahaja pengumuman untuk minggu ini. Bertemu kembali pada minggu hadapan. Bye. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik dan penuh kasih, Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan telah memelihara hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk penyakit COVID-19 yang sedang merebak di seluruh dunia saat ini. Tuhan, kami berdoa, berikanlah penghiburan, kekuatan kepada mereka yang lemah, dan kesembuhan kepada mereka yang sakit saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pemimpin, semua dokter, dan semua juru rawat. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan, lindungilah mereka, berkati mereka, dan berikan mereka hikmat di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan, berikanlah kesehatan yang baik kepada keluarga kami. Berkati keluarga kami, lindungi dan berikan kekuatan kepada ibu bapa kami yang bekerja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan dapat bertumbuh dalam iman yang benar di dalam Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.